Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih berikan kesehatan, umur panjang, dan juga karunia-Nya sehingga dapat menyaksikan acara launching dari Danantara. Pada kesempatan ini saya didampingi oleh Pak Doni Oskaria sebagai Chief Operating Officers dari BP Danantara dan juga Pak Pandu Sahrir sebagai Chief Investment Officer dari BP Danantara. Tentunya pertama dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga kepada Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami bertiga untuk menjadi pimpinan di Danantara. Dan tentunya ini adalah tugas yang sangat mulia karena mempunyai tujuan yang sangat mulia, dan tentunya ini menjadi usaha kita bersama agar tujuan dan usaha mulia ini bisa berhasil. Memang Danantara ini adalah suatu sovereign wealth fund dari pemerintah yang dimana akan menjadi investment arm dari pemerintah. Tadi sudah disampaikan dalam rangka kita menjalankan perannya. Pertama tentunya adalah optimalisasi dari aset-aset BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Dan tentunya di saat bersamaan kita juga akan melakukan investasi di banyak sektor yang mempunyai dampak yang positif dan berkelanjutan dan berkesinambungan ke depannya. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa pesan dari Bapak Presiden bahwa Danantara ini harus dijalankan dengan tata kelola perusahaan yang benar, good governance, kehati-hatian, prudensial, transparan, dan penuh dengan integritas. Ini adalah guideline yang disampaikan oleh Bapak Presiden langsung dalam kita mengelola aset-aset BUMN dan juga dalam kita menjalankan investasi kita ke depannya. Karena itulah pegangan kita. Dan buat kami yang kita lihat di dalam Danantara ini bukan hanya dari aset pengelolaan yang kurang lebih 900 miliar dolar, tetapi yang paling penting adalah misi dan tujuan dari Danantara. Itu yang jauh lebih penting karena misinya sudah jelas bagaimana tadi sampaikan bahwa Danantara ini bisa menjadi instrumen pemerintah dalam rangka meningkatkan dan juga mempercepat pertumbuhan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan, yang berkesinambungan, dan juga yang inklusif. Itu yang pertama. Dan tentunya misi ini disampaikan bahwa ini harus mempunyai dampak yang besar, yang positif, tidak hanya kepada kami yang ada di Danantara dan juga kepada pemangku stakeholders lainnya, tapi yang paling penting adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia sesuai dengan amanat yang berada dalam pasal 33 yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Itu adalah pegangan kami. Dan kami meyakini tujuan yang sangat baik ini, yang sangat mulia ini, dan ini adalah suatu breakthrough, suatu inisiasi yang dilakukan oleh Bapak Presiden dalam rangka kita meningkatkan investasi, dan yang paling penting adalah dengan sampaikan beliau bagaimana kita bisa meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Itu yang paling penting karena itu adalah satu tantangan kita. Jadi oleh sebab itu kita akan melakukan ini dengan kembali lagi dengan transparan, good governance, ya, tata kelola perusahaan yang baik, dengan integritas dan juga dengan prudent, dengan sangat kehati-hatian. Dan tentunya ini akan melibatkan, karena ini adalah milik rakyat Indonesia,
ini tentunya akan melibatkan dan harus berdampak juga kepada memberikan asas manfaat yang besar kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, dan ini adalah aset yang kita harus jaga, yang harus kita kembangkan, sehingga dapat dirasakan juga oleh anak cucu kita ke depannya. Oleh sebab itu, kita dalam kesempatan ini juga mohon kiranya mendapatkan juga masukan, inputan dari semua teman-teman media, karena ini adalah inisiatif yang baru lahir, ya tentunya dalam perjalanannya perlu ada penyempurnaan, kita sangat terbuka, karena di saat bersamaan kita ini mungkin karena Danantara inilah milik semua bangsa Indonesia, yang ikut mengawasi kita juga yang sangat-sangat banyak, gitu ya. Kita nanti mungkin disampaikan oleh Pak Doni maupun Pak Pandu, bahwa kita mempunyai struktur organisasi yang berlapis. Selain ada Dewan Pengawas, ada Dewan Penasehat, ada Oversight Committee juga, pemantau, ada Komite Audit, Komite Investasi, Komite Ethical, dan masih ada lagi untuk memastikan bahwa kita menjalankan perusahaan ini dengan baik dan benar, ya. Dan kami sangat meyakini dengan niat yang baik, dengan kerja yang baik, insya Allah ini akan memberikan dampak yang sangat besar kepada seluruh rakyat Indonesia dengan kehadiran Danantara, sehingga Indonesia bisa mencapai bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi mencapai 8% yang dicanangkan oleh pemerintah, dan kita menjadi negara dengan pendapatan high income country di tahun-tahun berikutnya. Mungkin awalnya dari saya seperti itu dulu. Terima kasih. Pak, izin bertanya Pak. Izin Pak Rio dari CNN ada dua Pak. Pertama soal yang memang di DPR ya, pesan Bapak Presiden memang untuk memastikan bahwa tim yang dipilih adalah benar-benar tim yang harus profesional dan memang kompeten di bidangnya. Oleh sebab itu kami pun dalam menyusun tim kami ini dibantu oleh tim independen internasional dan juga nasional yang akan menyeleksi. Jadi mereka akan menyeleksi untuk pembentukan tim kami di segala level. Kemudian tentunya dengan bersama-sama dengan kami, tapi kita ingin benar-benar tim yang kompeten, yang sesuai dengan bidangnya, dan tentunya mempunyai visi yang sama dengan kami untuk kemakmuran Indonesia. Jadi itu yang kita akan bentuk bersama-sama. Ini proses sudah kita akan mulai sekarang, kita akan mulai, dan memang kita ingin memastikan orang-orang terbaik nanti yang ada, yang bisa menempati posisi-posisi, karena ini adalah suatu amanah yang sangat besar yang kita tidak bisa main-main dalam atau mengambil risiko dalam menjalankan di usaha ini. Ya memang disampaikan tadi betul, tetapi pesan Bapak Presiden juga kami bahwa jalankan ini dengan sangat hati-hati, ya, dengan tetap mengacu kepada business practice, karena kita benar-benar mau mengambil standar yang tinggi, standar internasional dalam kita menjalankan Danantara ini ke depannya. Dan oke, ntar saya jawab dulu nih, belum saya. Kita tadi pembagian tugas antara ada tugas dari tujuh antara dan problemnya nanti gimana Pak? Ya tadi saya sudah sampaikan CEO-nya Pak Doni Oskaria, CEO-nya yang bertanggung jawab pada investasi adalah Pak Pandu, ini sesuai dengan bidang masing-masing, dan saya adalah grup CEO-nya, ya. Kemudian perannya dengan BUMN kita sebetulnya sangat erat dalam hal ini, karena memang 99% kepemilikan ada di Danantara, tapi 1% kepemilikan saham seri A
atau saham merah putih itu ada di Kementerian BUMN. Jadi tentunya kita akan selalu merencanakan ini bersama-sama, dan baik itu dalam rencana jangka pendek, menengah atau panjang, sehingga peran kami bersama-sama BUMN ini untuk memastikan supaya perjalanan dari Danantaran yang baru kita mulai ini akan menjadi lebih baik dan lebih meningkat, karena kan Kementerian BUMN selama ini yang memang menghandle BUMN, jadi mereka pasti sudah mengetahui lebih banyak mengenai BUMN. Jadi kita akan berkolaborasi bersama, terutama dalam hal peningkatan optimalisasi dari BUMN itu sendiri. Kenapa? Oh, ini mungkin menurut saya ini Danantara adalah suatu badan yang paling banyak diawasi. Ini paling banyak diawasi, ya, karena nanti semua terlibat, ya, baik dari, karena ini kita adalah lapor langsung ke Bapak Presiden. Itu sudah ada yang tidak ada yang paling lebih tinggi lagi, laporannya pertanggungjawaban ke Bapak Presiden, dan Bapak Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kita bisa berjalan dengan baik. Dan ini saya meyakini juga akan melibatkan semua pihak dan seluruh perangkatnya, gitu. Untuk kita baik itu diawasi, dicek secara reguler, kemudian juga dan tentunya kita di saat bersamaan juga pesan Bapak Presiden bahwa kita ini selalu harus tidak terbuka, dan kita sih terbuka gitu ya, karena ya kembali lagi saya bilang kepada sahabat-sahabat saya di sini, ini adalah tanggung jawab yang besar, dan insya Allah kalau kita jalankan ini secara baik, ya, dan juga dengan perencanaan yang matang, dan juga tanpa ada benturan kepentingan, insya Allah bisa berjalan. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.